Lewat strategi yang namanya Divide et Impera, Belanda memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hah? Memecah belah gimana sih? Kenapa orang Indonesia zaman dulu ada yang pro penjajah? Bahkan Belanda aja tuh sampai bertahan 350 tahun. Jadi, kali ini kita akan bahas soal penjajahan Belanda di Indonesia yang katanya tuh berlangsung 350 tahun. Ini angkanya yang paling sering diomongin di buku-buku sekolah, di obrolan warung kopi, bahkan di mana-mana gitu kan. Tapi yang bikin gue penasaran, kalau emang segitu lamanya dan sebegitu menderitanya, kenapa orang Nusantara tuh ya diem-diem aja gitu kan? Bahkan yang lebih parah, kenapa ada aja pribumi yang malah bantuin Belanda? Antek-antek asing kah ini? Atau jangan-jangan emang senyaman itu hidup di PBB Belanda? Hmm. Oke, jadi pertama gue mau bongkar dulu soal angka 350 tahun ini. Karena ternyata menurut banyak sejarawan, termasuk yang paling terkenal ngebantah ini adalah sejarawan J.J. Racing. Angka itu sebenarnya tuh keliru banget. Jadi, asal-usulnya tuh itu tuh dari ngitung tahun 1596. Waktu ekspedisi dagang Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman pertama kali nyampe di Banten. Sampai tahun 1945, pas Indonesia merdeka. Terus tinggal dikurangin aja deh, jadi 350 tahun. Tapi ini tuh logika yang lucu banget gitu kan. Kalau dipikir-pikir, ini tuh kayak orang asing datang ke pelabuhan lo buat dagang. Terus tiba-tiba lo bilang, oh berarti dari hari itu juga gue udah dijajah dong. Siapa yang bilang ini? Padahal orangnya tuh cuma numpang beli rempah doang. Nah, Racing ini nyebut kalau sebenarnya banyak kerajaan di Nusantara yang masih berdaulat penuh sampai ratusan tahun setelah Belanda datang. Bahkan ada yang baru benar-benar ditaklukkan di awal abad ke-20. Itu pun cuma bertahan sebentar sebelum akhirnya Indonesia merdeka. Contohnya Aceh. Ini perang paling panjang dan paling bikin Belanda tuh pusing tujuh keliling. Perangnya dimulai tahun 1873 dan Belanda bisa agak nguasain wilayahnya di awal 1900-an. Ya, terus ada juga Bali yang baru jatuh ke tangan Belanda tahun 1906 sampai 1908 lewat perang yang namanya Puputan. Ini seremnya luar biasa loh guys. Raja-raja Bali beserta rakyatnya milih maju perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan daripada nyerah ke Belanda. Jadi, kalau dihitung-hitung, Bali itu dijajahnya cuma sekitar 35 tahunan doang sih, bukan 350 tahun. Gila kan? Jauh banget. Nah dari sini mulai kelihatan kan kenapa persepsi kita soal ini tuh suka salah kaprah. Soalnya kita ngebayanginnya Indonesia itu satu negara yang utuh. Dari satu gitu. Terus tiba-tiba diserbu, terus dikuasain habis dalam satu paket. Enggak kan. Padahal aslinya Nusantara itu dulu isinya ratusan kerajaan sama kesultanan yang masing-masing punya raja sendiri, wilayah sendiri, dan yang paling penting kepentingan mereka sendiri. Ini kalau dibahas soal kerajaan-kerajaan zaman dulu emang suka bikin pusing ya. Banyak banget nama kerajaan, banyak raja, banyak perang antar kerajaan yang kadang jauh lebih sengit daripada perang lawan Belanda sendiri. Orang Aceh dulu ngerasa dirinya tuh orang Aceh, bukan orang Indonesia. Orang Bugis ngerasa dirinya tuh orang Bugis, bukan orang Indonesia. Konsep Indonesia sebagai salah satu bangsa itu bahkan belum ada di kepala mereka sama sekali. Jadi mikir apa ya mereka? Dan ini nih yang paling dimanfaatin habis-habisan. Lewat strategi yang namanya Divide et Impera, Belanda memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hah? Memecah belah gimana sih? Jadi ceritanya, daripada Belanda repot-repot perang lawan semua kerajaan bareng-bareng, mereka lebih milih mainin kerajaan-kerajaan ini biar bisa saling serang sendiri. Contoh yang paling ngeselin itu tuh ada di Perang Diponegoro tahun 1825 sampai dengan 1830 yang videonya udah gue bahas di video ini. Menurut catatan sejarah kolonial Belanda sendiri, Pangeran Diponegoro itu dilawan sama pasukan yang isinya bukan cuma tentara Belanda. Hah? Maksudnya jin gitu? Enggak dong, tapi isinya tuh bangsawan Jawa, orang-orang pribumi yang emang lagi berseteru sama pihak Diponegoro. Jadi, ini sebenarnya bukan Jawa lawan Belanda, tapi lebih ke Jawa lawan Jawa. Dan Belanda tinggal jadi provokator sekaligus penonton yang nikmatin untungnya sendiri. Licik gila.
Terus di Sumatera Barat ada yang namanya Perang Padri, yang awalnya itu tuh perang saudara antara kaum adat sama kaum ulama. Belanda baru nyempil masuk belakangan tuh, bantu salah satu pihak. Biar abis perangnya selesai, yang menang pun akhirnya tetap harus tunduk juga ke Belanda. Jadi polanya tuh keulang-ulang di mana-mana. Konflik lokal duluan yang udah ada dari sononya, terus Belanda datang nawarin bantuan senjata ke salah satu pihak misalkan. Habis itu mereka menang, yang keikat ya pihak yang diberi senjata oleh Belanda. Modus banget kan? Nah, ini nih yang sebenarnya bikin gue makin geleng-geleng kepala. Ternyata Belanda ini jago banget mainin sistem yang namanya pemerintahan tidak langsung atau indirect rule. Apaan tuh? Jadi mereka tuh nggak capek-capek turun tangan langsung ngurusin rakyat kecil di desa, di pinggiran. Mereka pakai tangan-tangan penguasa lokal yang ada di Jawa yang disebut kaum priai. Atau itu tuh bupati-bupati sama pejabat-pejabat pribumi gitu. Jadi, yang rakyat biasa sehari-hari lihat itu ya bupati mereka sendiri, orang sedaerah, orang yang ngomong bahasa yang sama, yang punya gelar yang sama kayak nenek moyang mereka dulu. Rakyat ngerasa masih dipimpin sama orangnya sendiri. Padahal di belakang layar bupati itu udah kayak pegawai yang digaji dan dikontrol penuh sama residen-residen Belanda. Licik banget. Dan dari sistem ini juga lu bisa ngerti kenapa ada pribumi yang kelihatannya pro Belanda. Soalnya buat kaum priai ini kerjasama sama Belanda artinya dapat gaji, dapat status sosial, anaknya bisa sekolah bagus, keluarganya diperhatiin. Bandingkan kalau mereka milih ngelawan, resikonya tuh ya diasingin, disita hartanya, atau malah dibunuh kayak yang kejadian ke banyak bangsawan yang berani protes sama Belanda. Ngeri juga ya. Jadi, ini tuh bukan soal mereka nyaman-nyaman aja dijajah Belanda. Ini lebih ke soal bertahan hidup. Terus, ada lagi yang lebih parah, yaitu sistem tanam paksa atau kultur stelsil yang mulai diberlakuin tahun 1830-an. Hah? Apaan lagi tuh? Jadi, petani diwajibkan nanam tanaman ekspor kayak kopi, tebu, rempah-rempah di sebagian lahan mereka, buat kemudian dijual ke Belanda dengan harga yang udah ditentukan sepihak. Menurut catatan sejarawan Belanda sendiri yang namanya Edward Douwes Dekker, yang nulis buku terkenal pakai nama samaran yakni Multatuli, sistem ini bikin banyak rakyat kelaparan parah karena lahan yang tadinya buat nanam padi malah dipakai buat tanaman buat ekspor. Pendingan Belanda lagi. Tapi ini yang jadi ironis. Sistem ini justru bikin sebagian kecil golongan kayak kepala desa yang jadi mandor malah dapat untung dari komisi hasil panen. Jadi lagi-lagi yang diuntungkan cuma segelintir orang, sementara mayoritas rakyat kecil malah tambah menderita. Sakit ini mah. Terus jangan salah juga, bukan berarti semua orang adem ayem ngelihat penjajahan ya. Sepanjang periode kolonial itu, perlawanan itu nggak pernah berhenti. Ada perang di Ponorogo, ada perang Padri, perang Aceh yang paling lama, ada perang Puputan di Bali, ada perlawanan Patimura di Maluku, dan ada perlawanan Singamaharaja di Tapanuli, atau bahkan perlawanan-perlawanan lain di daerah lain. Cuma masalahnya, perlawanan-perlawanan itu berjalan sendiri-sendiri, gak dalam satu waktu gitu, gak saling koordinasi, dan gak punya visi bersama sebagai satu bangsa. Jadi Belanda tinggal taktis ngadepin satu persatu kayak musuh yang datang gantian gitu, bukan datang serentak. Nah baru pas masuk abad ke-20, perlawanan mulai berubah bentuk. Dari perlawanan fisik kedaerahan, jadi perlawanan lewat organisasi dan pemikiran secara nasional. Muncul Budi Utomo tahun 1968. Syarikat Islam, Indonesia Party, sampai akhirnya tahun 1928 muncullah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini buat pertama kalinya itu mereka tuh negesin kita ini satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, ini tuh penting banget karena identitas Indonesia sebagai satu bangsa itu justru lahir dari proses ngelawan penjajahan itu sendiri.
Jadi, kalau balik lagi ke pertanyaan awal tadi, apakah emang senyaman itu hidup dipimpin Belanda? Ya, jelas enggak. Yang bikin penjajahan ini kelihatan diterima sama sebagian orang itu bukan karena nyaman, tapi karena kombinasi dari perpecahan politik yang emang udah ada dari zaman dulu, strategi DPD Emperor yang licik banget, sistem indirect rule yang bikin rakyat ngerasa masih dipimpin orangnya sendiri, padahal aslinya dikontrol penuh. Plus, belum adanya identitas nasional yang bisa nyatuin semua orang buat ngelawan bareng-bareng. Nah, menurut lu gimana? Kalau lu hidup zaman itu, jadi rakyat biasa misalkan, yang cuma pengen anak dan istri lu makan, lu bakal pilih ngelawan yang resikonya taruhan nyawa, atau lu bakal milih ikut sistem biar keluarga lu yang aman? Kalau gua sih realistis aja ya, jujur aja. Kalau gue jadi kepala desa zaman itu, gue juga nggak yakin gue bakal berani ngelawan gitu kan. Secara resiko segede itu. Tapi kalau lu mau revisi kalau gue salah, atau lu bisa nambahin fakta yang nggak kebahas di video ini, bisa lu tulis di kolom komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Kalau video ini bikin lu ngeliat sejarah dengan cara yang berbeda, jangan lupa like, komen, subscribe. Sekali lagi, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.